Oke, perkenalkan kami Pak dari mahasiswa UPN. Ya. Hari ini mau wawancarai Bapak terkait pembibitan durian untuk tugas manajemen pembibitan. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Ya. Nama. Iya, saya Suyitno, selaku ketua P4S Durian Roti. Oh, ini usahanya mulai sejak kapan gitu? Sejak 2014. Memang dari awal udah durian ya? Durian, kan kita juga Wonosalam kan basicnya memang tanaman hobi durian. Jadi kita apa yang kita bisa kembangkan potensi Wonosalam sendiri, kan otomatis ya hobi buah. Komoditas unggulan Wonosalam kan durian, alpukat, tetapi juga mangga. Buat duriannya sendiri varietasnya apa ya? Varietas kita yang untuk lokal kita menggunakan Bido, Rico, terus aja Jackprin. Terus kalau untuk unggul nasional banyak macam-macam, termasuk introduksi, termasuk MK Ultimate atau Busake, Duri Hitam atau C itu, Blackton itu, ya super tebakan unggul nasional, ya kan, gitu. Berbagai macam varietas. Untuk orientasi usaha itu lebih ke penjualan bibit atau produksi durian? Kita kalau di sini ini kan kebetulan kalau P4S menaungi kader jenengan ini pelatihan dan permagangan, kita juga ada di CV-nya untuk usahanya, termasuk penjualan bibit, penjualan buah, termasuk jasa, bicara bahasanya konsultan, gitu ya. Nah, terus di sisi lain kita juga untuk pembibitan ini sudah legal, tapi sudah ada kompetensinya, bisa mengeluarkan nilai. Jarak tanamnya gimana? Kalau jarak tanam kan kita mulai kecil sampai itu di ukuran 10-10 polybag. Nanti di grafting, baru kalau sudah hidup dioper polybag. Itu kita biasanya pakai SOP dari BPSB, Balai Sertifikasi Benih itu 23 kali 25. Itu kan harus sesuai aturan. Iya. Berapa hasil produksi gitu berarti? Ya berarti analisa bibit itu kan. Bibit itu. Ngasilin bibitnya berapa banyak? Saya tiap tahun itu minimal di angka 8.000 sampai 10.000. Tiap tahun. Cuma kita memproduksi itu segitu, itu kan enggak semua pasti tahun ini terjual. Enggak mesti. Nah, tapi kalau di bibit itu kan enaknya kalau tahun ini nggak terjual, kita kan over lagi polybag yang lebih besar. Otomatis harganya lebih tinggi, tapi biaya juga lebih untuk media, pembuatan medianya, polybagnya. Untuk pemupukan pembibitannya gimana? Nah, kita menerapkan itu pemupukan dan penyemprotan itu tiap 1 minggu sekali. Pupuknya apa? Pupuknya kita biasanya pakai NPK, cuma kita cair. Kalau untuk penyemprotan tetap kan pasti sek, ini bisa BT itu sudah juga itu. Dari umur berapa? Dari mulai batang bawah, mulai belum di grafting, mulai disambungi sudah kita pupuk. Sudah disemprot juga itu? Iya, semprot juga. Penanggulangan hama penyakit OPT-nya. Tapi emang biasanya kalau OPT-nya itu yang nyerang apa? Hama atau hama juga ada, penyakit juga ada. Nah, kita rata-rata tanaman OPT-nya. Berarti ini produksi bibitnya dari batang bawah gitu? Iya, dari proses mulai nol, kita semai dari biji. Jadi kan ada tahapannya. Kriteria pohon yang dijadiin pohon induknya gimana? Pohon induk itu nomor 1 kan harus legal. Kalau saya ngomong lokal, Wonosalam ya, ya sudah legal sementara ini hanya Bido Wonosalam. Bido Wonosalam sudah SK Menteri. SK Menteri kalau Bido 2026 kalau nggak salah. 2026. Lah baru tahun ini kita akan melepaskan Merico. Merico itu baru proses determinasi, coba pengamatan lah. Karena ada lembaga yang khusus pengamatan itu, seperti kita pasti menggandengnya dengan BRIN. Nah, kalau dulu BPTP Karangploso dulu kan dipecah BRIN, sekarang harus lewat BRIN.
itu tuh pengamatan. Jadi bentuk daun, deskripsi lah. Deskripsi kan semua dari mulai kriteria apa daun, percabangan sampai produksi, sampai dalamnya buahnya gimana. Untuk alat-alat yang digunakan waktu pembuatan pembibitan itu kan? Yang jelas kan ya pisau kolasi. Kalau kita nggak pakai pisau kolasi, kita pakai jilet ya. Yang pasti sungkup untuk buat tali, sungkup itu alat-alatnya, gunting pangkas. Kalau di kami agak memang harus real, artinya harus tercatat. Pengambilan batang atas itu harus tercatat. Hanya kita kan laporan untuk pelabelannya nanti. Seumpama kita hari ini mengambil 200 batang atas MK Hortimat Musangking itu, ya ada 5 pohon induk kan. Itu harus dokumentasi harus lengkap. Seumpama 200 kayak di grafting. Terus hidup berapa harus kita laporkan. Seumpama 200 hidup 150. Nah, itu yang mati 50. Pelaporannya 150 gitu. Itu ada lagi nanti tingkat kematian. Nanti yang nanti ada kan pasti 150 itu udah mungkin kan hidup sempurna 1%. Iya. Untuk pengajuan sertifikasi label itu nanti yang layak tanam. Artinya dari 150 itu nanti beliau yang pemeriksa benih petugas. Kalau layak 100 ya kita dapat hanya 100. Umur sekitar 7 tahun kalau FK Hortimat. Kalau biduk sebarannya itu namanya kalau bukan pohon itu BPMT, blok pengadaan mata tempel. Kalau biduk ada 150 kalau nggak salah. Ada alat APD atau gimana? Enggak, biasanya itu apa? Handiclass. Kalau selama usaha ini pernah ada kecelakaan kerja gitu? Buatan itu. Jadi itu yang paling ramah solusi ya. Yang varietas lokal bisa disebut lagi. Bidu Wonosalam itu sudah SK Menteri 2026. Bidu Wonosalam. Yang terbaru tahun ini masih proses pendaftaran. Merico. Cuma itu sudah PPT-nya sudah jadi. PPT itu pelindungan varietas tanaman lokal. Jadi sebelum itu diajukan ke pelepasan menteri harus dilindungi di PPT ini. Termasuk Jackbril itu sudah PPT dan Merica sudah PPT. Hanya dua itu yang PPT. Nah Mericonya tinggal urusan pelepasan tahun ini. Insya Allah mungkin nanti di bulan 7 atau 8 sudah SK menterinya keluar. Kalau misalnya ada yang pesan bibit gitu, pengangkutannya gimana? Kita menyesuaikan. Jadi pengangkutan itu menyesuaikan bibit itu biasanya yang dipesan itu ukuran berapa. Terus jauh juga. Umpama kita ke Kalimantan, kan kita harus menghitung kira-kira pesan bibit 500, kita mengeluarkan pengangkutan yang kapasitas berapa, atau perlu truk besar atau kecil. Nah, menyesuaikan ketinggian bibit juga menyesuaikan pengangkutan biar tidak rusak nanti gimana. Oh, berarti ini belum ada di kamar Shopee atau? Enggak. Saya mau tanya, untuk OPT di pembibitannya itu kan dia itu pakai kimia atau organik? Saya itu ada dua macam. Kita jeda. Jadi tetap kita pakai agensi hayati organik. Kayak untuk bungi kita juga pakai agensi hayati kayak Briku. Memang kalau sudah serangannya sudah sangat masih parah, baru kita menggunakan anorganik. Buat dosisnya Pak, yang kimia itu? Dosisnya itu per tangki itu ada nanti di catatan, ada semua SOP kita. Ada di catatan. Tangki yang 15 liter itu ya? Iya, itu kan ada. Kan kapasitas kita kan menyesuaikan. Kalau serangannya ini luas, kita pakai spray yang besar. Spray besar yang kapasitas 200 liter galon, kita pakai sajin itu.
lihat ya serangannya aja. Iya, menyesuaikan. Iya, pakai Kalau lagi bulan gini gimana serangan? serangannya kalau di musim kemarau itu udah begitu. Itu pengaruh juga. Kalau di musim penghujan biasanya itu kan curah hujan tinggi, cuaca hujan tinggi kan pasti nanti apa kelembapan itu kan Ya, sangat tinggi. pH itu pasti akan drop. Dan biasanya jamur ya terserah. Kita mau tanya buat pemupukannya itu berapa kali dilakukan, terus prosesnya berapa? Kalau kita pakai NPK aja, itu kita di sini kalau di mobil tiap minggu. Oh, tiap minggu. Ya. Kita kalau pupuk biasanya juga langsung kapasitas 200 liter. Kita pakai NPK itu 1 kilo. Tidak pernah kita pupuk itu yang dibutir itu, kan kurang efektif. Dicairkan dulu. Iya, dicairkan kan lebih hemat nanti, lebih hemat pupuknya. NPK aja atau ditambah? NPK 16 16. Nah, Kalau bibitnya itu tak ada dilakukan pemangkasan, terus kalau dipangkas itu berapa? bibit kita tidak perlakukan pemangkasan. Walaupun bibit itu sudah 1 meter, 1,5 meter. Maksudnya gini, kalau dipangkas itu kan orang yang melihat itu tidak bagus kan kalau dipangkas itu. Oh gak ribut, gak apa, elek kan gitu. Padahal itu wajib sebenarnya. Cuma kan orang awam itu gitu. Wih ini kok pating lendang wangi kan gitu. Makanya kita tidak perlakukan pangkasan di bibit. Oh, sama sekali. Sama sekali. Iya. Walaupun sampai umur 2 meter tidak kita pakai. Tidak kita pakai. Waktu proses pembibitan itu Pak ada proses seleksinya gitu nggak? Oh pasti. Mulai awal kan seleksi. Mulai biji kan sudah seleksi. Terus batang bawah yang layak digabung seleksi. Terus kalau sudah hidup seleksi lagi itu. Ada 5 kali sortasi kalau di pembibitan itu. Pada umur berapa sih? Awal biji itu seleksi. Terus sekitar 3 bulan itu seleksi. Terus sudah di grafting apa hidup aja nanti diseleksi yang layak. Terus seleksi ulang lagi, kelayan lagi. Terakhir seleksi untuk labelan. Kalau petugas tidak mau, kalau ini tidak bagus, tidak sesuai, tidak mungkin kita dikasih label. Harus SOP-nya harus. Kalau kriteria tanaman yang terseleksi itu yang gimana? Ciri-cirinya? Ya paling enggak kan batangnya bagus, daunnya seger, bebas dari hama penyakit. Itu Kalau di pembibitan ada penyiraman rutinnya? iya pasti kan. Gila. Ya kayak di budidaya kan musim kemarau kan wajib siram. Kalau penyiram kita kebetulan buat smart farming di sini. Jadi itu nanti kamu lihat itu, kalian lihat itu kan per polybag pasti ada stick 1 selang. Nah, tapi Tetes ya, kita gunakan irigasi tetes. Jam 8 liter, cuma itu kan bagi 4 di per jamnya. Tapi itu pemukanya dia berarti kita supaya sendiri atau masuk ke Bisa dalam? masuk sini. Oh langsung masuk sini? Iya, kan kita kasih tandon alternatif untuk pupuk khusus. Iya. Di tandon itu. Jadi tinggal Kita atur. kita atur. Seumpama ini air biasa kita tutup, ini dibuka kan sudah. Iya. Jadi sudah tidak manual lagi. Oh, Berarti biji yang dipakai buat pembibitan itu dari pohon induknya. Enggak, itu dari batang lokal. Jadi dua-duanya lokal. Cuma kan sudah kita pilih. Kita seleksi, terutama seleksinya itu dibentuk biji dan warna. Kan kalau tua itu warnanya coklat. Biji kalau masih muda itu kan putih kan gitu. Itu pun nanti kita perlakukan dengan rendam dengan kumis, zat PT. Seleksinya untuk pengiriman itu biasanya pakai ekspedisi apa? Bisa truk, bisa kita tidak pernah artinya kayak Shopee tidak pernah kita kirim dikit-dikit ya, malah saya pernah sering kejadian itu rusak karena ke tanaman. Kadang-kadang di pengirimannya yang lambat pun kita pakai bagus, kita kasih plastik, kita lembabkan. Kalau sudah jatahnya seumpama maksimal 5 hari, dia 7 hari sampai 8 hari kan sudah layu. Sering terjadi. Apalagi kan di sini kan daerah pegunungan. Jadi ekspedisi itu kalau bebek kan pasti tidak mungkin kan motor, paling yang mobil itu, kargo itu. Brian Horti.